Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Paskah. Kita mengucap syukur kepada Tuhan jikalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah dan juga merayakan Paskah. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama memuji Tuhan, dalamnya kasih-Mu Bapa. Pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib sungguh menyelamatkan setiap kita. Bila kita mau menyembah Tuhan kita. Bersama-sama memuji pujian ini dari Allah. Biarlah dalamnya kasih Bapa, pengorbanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus sungguh membuat kita bersujud dan bersyukur kepada Tuhan. Dalamnya kasih Bapa,
Seumur hidupku ku mau menyembahmu. Seumur hidupku ku mau menyembahmu. Benar ya Tuhan, seumur hidup kami sungguh-sungguh mau menyembah-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada setiap kami, di mana pada pagi hari ini kami boleh merayakan Paskah bersama-sama. Tuhan, biarlah kebangkitan-Mu sungguh-sungguh memberikan kekuatan kepada setiap kami, memberikan sukacita kepada setiap kami, dan memberikan semangat untuk kami setia mengikut Engkau seumur hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Yang pertama-tama kita akan mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita, sehingga pada pagi hari ini kita boleh merayakan Paskah. Untuk doa ucapan syukur akan dibawakan oleh Saudari Eldis. Kita juga akan berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia, di mana pada saat ini ada begitu banyak gejolak yang terjadi, kenaikan daripada harga-harga kebutuhan pokok dan juga BBM, dan juga demo daripada mahasiswa. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong bangsa dan negara kita. Untuk doa ini akan dibawakan oleh Saudara Karis, dan saya akan menutupnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh beribadah bersama ya Tuhan, walaupun secara online. Kami berdoa ya Tuhan untuk kami semuanya, kiranya dengan ibadah perayaan Paskah ini kami semua bisa terselamatkan ya Tuhan. Kami semua bisa mengalami sukacita Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Kami juga mau berdoa Tuhan, terkhusus untuk negara kami Indonesia, di mana kami merayakan Paskah, namun masih banyak permasalahan yang negara kami alami ya Tuhan, seperti kenaikan bahan pokok, kenaikan BBM, dan kemudian ada demo-demo yang ditimbulkan ya Tuhan atas efek dari adanya kenaikan harga ini ya Tuhan. Tuhan, kami tahu mungkin ini adalah masa-masa sulit yang ada dalam negara kami saat ini, tapi kami percaya dengan adanya sukacita Paskah yang akan kami rayakan pada hari ini, Tuhan memberikan kami kekuatan, hikmat, dan juga mungkin kesabaran dan ketabahan dalam menjalani banyak permasalahan ini, sehingga kami bisa tetap tegar dalam mengikut Tuhan dan juga bisa tetap melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk bangsa dan negara ini. Tuhan, Engkau selalu memberkati negara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Ya Tuhan, kami juga doakan untuk gereja kami GKI Royal Family. Kami bersyukur Tuhan boleh memimpin, menyertai hingga dengan saat ini. Dan ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami, anak-anak-Mu yang saat ini ada dan tergabung di dalamnya. Biar Tuhan boleh memberkati setiap kami dalam kegiatan aktivitas kami masing-masing, baik kami yang mahasiswa. Tuhan memberkati perkuliahan kami, secara khusus yang menyusun skripsi. Tuhan menolong, memberikan hikmat, kepandaian, sehingga bisa menyelesaikan skripsinya tepat pada waktunya. Yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaannya. Yang ibu rumah tangga, Tuhan juga berkati sehingga menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Dan ya Tuhan, kerinduan hati kami ke depan untuk bisa memiliki tempat ibadah yang permanen, biar Engkau boleh menyediakannya seturut waktu dan kehendak-Mu. Kami doakan juga untuk sinode kami, berdoa untuk Ketua Sinode Bapak Adi Sutanto. Tuhan memberkati beliau, memberikan kekuatan, kesehatan, memberkati pelayanan beliau dimanapun, baik di luar negeri maupun di Indonesia. Kami juga berdoa untuk
Sidang Raya Mennonite Sedunia yang akan diadakan pada akhir Juni dan juga awal Juli. Tuhan memberkati acara ini sehingga boleh menjadi berkat. Ada banyak utusan-utusan daripada gereja-gereja yang akan datang. Tuhan menolong supaya acara ini dapat berjalan dengan lancar. Demikian juga untuk retreat sinode yang akan diadakan pada bulan Agustus, kiranya Tuhan juga memberkati sehingga acara ini juga dapat berlangsung dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur hati kami yang kami mohonkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kuasa-Mu bilur-Mu, dan dilanjutkan dengan pengorbanan-Mu sempurna. Yesus telah mati bagiku. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita boleh merayakan Paskah di tahun 2022. Sebelum kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama tunduk kepala dan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh mengucapkan syukur dan terima kasih oleh karena cinta-Mu, kasih-Mu, sehingga pada hari ini kami boleh bersuka cita merayakan Paskah.
kebangkitan Yesus Kristus, kemenangan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja, memberkati dan mengurapi, baik hamba-Mu yang menyampaikan, maupun setiap kami yang menerimanya, sehingga setiap kami boleh memperoleh firman yang menyegarkan kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa kekal selama-lamanya. Inilah doa sembahyang kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tema Paskah yang ditetapkan oleh PGI bagi gereja-gereja yang ada di Indonesia pada tahun ini adalah tak terpisahkan dari kasih Allah, ya. Tema ini dicanangkan oleh PGI, di mana Indonesia khususnya pada tahun ini juga masih belum mengalami keadaan yang baik-baik saja, alias kita masih menghadapi begitu banyak tantangan-tantangan kehidupan, baik pandemi yang masih belum berakhir maupun adanya inflasi yang membuat naiknya harga-harga barang, dan juga efek daripada perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan banyak negara juga terkena imbasnya, ya. Namun demikian kita harus tetap melihat tentang begitu besarnya kasih Allah kepada kita semuanya. Mari kita akan baca dan lihat di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Roma 8 ayatnya yang ke-38 sampai 39, demikian bunyinya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ya. Kalau kita berbicara tentang perpisahan, itu adalah sebuah keadaan yang sangat menakutkan sekaligus juga menyedihkan. Khususnya apabila kita berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi, ya. Bisa itu dengan orang tua, bisa dengan saudara, bisa dengan teman, sahabat, pacar, suami, istri, dan lain sebagainya. Bila perpisahan itu hanya soal jarak, ya, jarak yang memisahkan, mungkin di zaman sekarang ini tidak terlalu merisaukan karena kita punya handphone, kita bisa video call, kita bisa melihat wajah daripada orang-orang yang mungkin sekarang ini sedang berjauhan dengan kita. Tetapi apabila perpisahan itu berbicara tentang kematian, satu keadaan yang membuat kita terpisah selamanya, itu adalah hal yang menakutkan sekaligus menyedihkan. Tapi berita baiknya buat kita saat ini ialah tidak ada apapun termasuk kematian yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Itu adalah berita sukacita yang luar biasa, ya. Ada 3 jawaban mengapa orang percaya tidak dapat dipisahkan dari kasih Allah, ya. Jawaban yang pertama adalah karena Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kita lihat di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-26. Demikian bunyinya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Roma adalah situasi di mana jemaat Roma menghadapi keadaan yang begitu berat karena kekaisaran Roma pada waktu itu mewajibkan semua warga negara, masyarakat harus menyembah kepada kaisar. Apabila mereka tidak menyembah kaisar, tentunya mereka akan mengalami hukuman
dan itu sangat membuat mereka begitu menderita. Di dalam kondisi yang begitu menderita, Rasul Paulus memberikan firman ini kepada jemaat Roma, bahwa di dalam penderitaan, Roh Allah yang diam di dalam kita membantu kita dalam kelemahan kita, ya, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Orang kalau menderita itu kadang-kadang sampai tidak bisa dikatakan dengan kata-kata. Begitu sakit, begitu menderita, begitu berat. Tetapi Roh Allah yang diam di dalam kita itu tidak akan tinggal diam, tidak akan membiarkan orang percaya mengalami keadaan yang begitu berat. Maka Roh itu akan bekerja dengan caranya yang luar biasa, membantu kita dalam kelemahan kita, untuk membawa setiap penderitaan kita kepada Bapa kita di surga, ya. Saudara, saya percaya di momen Paskah di tahun ini mungkin keadaan kita masih belum bangkit dari pandemi, ya. Baik itu masalah ekonomi, baik itu masalah kehidupan, keluarga, studi dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang menjadi penghiburan buat kita, dalam kelemahan, dalam penderitaan, kita tidak sendirian. Karena Roh Allah yang berdiam di dalam hati kita, Dia itu membantu kita, menolong kita, ya, memberikan jawaban saat sepertinya tidak ada jawaban, tidak ada jalan keluar di tengah-tengah segala kondisi yang sedang kita hadapi pada saat ini. Dan satu ayat yang menjadi penghiburan buat kita di dalam Roma 8 ayat 32, di situ dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Artinya, Yesus Kristus itu adalah pribadi yang sangat berharga di hadapan Bapa. Itu saja tidak disayangkan, diberikan kepada kita untuk kita tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal bila kita percaya kepada Dia. Itu tidak disayangkan. Apalagi dengan hal-hal yang sedang kita hadapi di dunia pada saat ini. Kalau anaknya yang tunggal saja tidak disayangkan, ya, berarti Bapa itu akan menjawab setiap pergumulan, setiap kebutuhan, setiap apapun yang kita sedang hadapi pada saat ini. Tuhan punya jawaban untuk melepaskan kita, untuk memberikan kita jalan keluar di setiap kelemahan, penderitaan yang kita hadapi. Amin. Jadi ingatlah bahwa Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Dan jawaban yang kedua adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Di dalam ayatnya yang ke-28, di situ dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi hal yang selanjutnya, ya, yang membuat kita tidak terpisahkan dari kasih Allah adalah karena Allah itu pada saat sekarang ini turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, apapun yang saat ini sedang kita hadapi. Di dalam Yohanes 5 ayat 15-16 dikatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, dalam kalimat tersebut Yesus hendak mengatakan bahwa Allah itu tidak berhenti bekerja. Dia continue, dia terus menerus bekerja untuk kebaikan kita karena Dia mengasihi kita, ya. Contohnya saja, kalau kita punya anak, ya, atau orang tua yang memiliki anak, dia itu pasti akan mengizinkan anaknya melewati tahap-tahap belajar, ya. Mungkin dia akan belajar sepeda, naik sepeda, belajar masak,
atau belajar melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Nah, kalau seorang anak belajar, tentunya dia tidak langsung bisa. Dia akan menghadapi tahapan-tahapan, mungkin jatuh ya, mungkin masakannya gosong ya, atau menghadapi bahaya-bahaya lainnya. Nah, sebelum anak itu mengalami hal yang fatal, pasti orang tuanya itu akan turun tangan menolong anaknya supaya anaknya tidak sampai mengalami hal-hal yang membahayakan. Saya percaya demikian juga dengan Tuhan. Tuhan itu mengizinkan kita melewati masa-masa kesulitan, melewati masa-masa yang berat dalam kehidupan kita, tetapi Dia tidak membiarkan kita. Ada saatnya, ada titik di mana Tuhan akan turun tangan menolong kita, sehingga kita tidak sampai jatuh tergeletak. Itulah janji Tuhan kepada kita, bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Baik sesuatu itu saat ini sedang baik, ataupun sesuatu itu saat ini sepertinya kok belum ada jalan keluar. Tetap percaya, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Ya. Lalu yang ketiga, jawaban yang ketiga bahwa kita tidak terpisahkan dari kasih Allah ialah karena Yesus Kristus menjadi pembela kita. Di dalam Roma 8 ayat 34 dikatakan, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Hari ini ketika kita merayakan Paskah, kita kembali mengingat bahwa 2000 tahun yang silam Yesus yang mati itu bangkit bagi saya dan bagi saudara. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Maut, kematian dikalahkan, dan kemenangan di dalam Yesus menjadi jaminan buat saya dan bagi saudara sekalian. Jadi di sini kita diingatkan bahwa kebangkitan Kristus itu membawa kemenangan. Kemenangan atas dosa, kemenangan atas kematian, kemenangan atas sakit penyakit, bahkan kemenangan atas segala perkara kehidupan di dunia ini, ya. Sekali lagi di dalam Roma 8 ayat 38-39 berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi di sini kita belajar bahwa tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Di dalam dunia ini ya, persidangan, dalam sebuah kasus persidangan, itu pasti ada penuntut, pendakwa, dan juga ada terdakwa. Apabila terdakwa ini memiliki pembela, ya, pengacara, itu seorang presiden, maka dipastikan terdakwa yang dibela presiden ini pasti menang, pasti bebas. Kenapa? Karena presiden punya kuasa penuh atas pemerintahan dan punya kuasa penuh untuk membebaskan atau menghukum. Itu presiden. Apalagi kita memiliki pembela, raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, pemilik alam semesta. Bila Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Bila Yesus menjadi pembela kita, siapakah yang akan melawan kita? Makanya di dalam ayat 33 dikatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Jadi dari 3 jawaban ini kita kembali diingatkan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Karena ya, kita sudah belajar tadi, roh di dalam kita membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Dan yang kedua,
karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan yang ketiga, karena Yesus Kristus menjadi pembela bagi kehidupan kita. Maka implikasinya buat kita di momen Paskah ini adalah jangan takut dengan apapun juga yang sedang kita hadapi pada saat ini. Terimalah, percayalah dengan iman bahwa Tuhan yang mengasihi kita itu akan terus bekerja mendatangkan kebaikan, membela kita di tengah segala perkara-perkara dunia ini. Ya, jangan mau kita diserang oleh ketakutan, sebab ketakutan itu bukan dari Tuhan, karena Allah memberikan roh yang memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya, jangan mau dikuasai oleh ketakutan. Dan yang kedua, di momen Paskah ini, mari kita terus bersyukur kepada Tuhan. Sebab sekali kita menjadi miliknya, Dia tidak pernah melepaskan kita. Dan sekali kita menjadi miliknya, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Oleh sebab itu di momen Paskah ini, mari dengan iman, dengan penuh sukacita, kita naikkan rasa syukur kita. Sebab dari sekarang sampai selama-lamanya, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami kembali diingatkan bahwa tidak ada apapun yang bisa memisahkan kami dari kasih Allah. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau adalah jawaban buat kami. Engkau adalah roh yang hidup di dalam kami, yang membantu kami dalam kelemahan-kelemahan kami. Dan Engkau adalah pribadi yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk membawa kebaikan. Bahkan sampai detik ini Engkau adalah pembela bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati yang percaya, hati yang penuh dengan syukur kepada Tuhan, itu terus ada di dalam hati kami. Sehingga di momen Paskah ini kami diliputi sukacita. Sukacita kemenangan, sukacita kebahagiaan, karena ada jaminan kekal bahwa sekali Engkau bersama kami, selamanya Engkau bersama kami. Terima kasih Bapa, Engkau lawat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kasih-Mu yang melampaui segala akal akan menjaga hati dan pikiran kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudara, kita juga diberikan kesempatan untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Saudara bisa memberikannya melalui rekening yang tertera di bawah ini. Kita akan memuji Tuhan, pujian Dia sungguh baik. Masih bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia
kasih-Nya buat Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah dengan hati yang penuh sukacita kita boleh membawa pulang firman Tuhan untuk terus bersyukur, untuk tetap percaya dan tidak takut dengan apapun juga, sebab tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Pulanglah dengan sejahtera, buka hati, buka tangan, dan terimalah berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua berkat ini kita terima di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Soli Deo Gloria. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik baik.